Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Gaus Balaga, bayangkan setiap hari hidup dengan nafas yang terasa berat. Setiap langkah seperti memikul beban besar di dada. Itulah yang dirasakan oleh Pak Gaus. Asam urat saya tinggi, kolesterol juga tinggi, jantungnya ada pembengkakan, sehingga tensi juga tinggi, asam urat. Oh, bisa pernah pakai tongkat saya, karena emang sakit ya. Kolesterol tuh berat di pundak belakang, kepala belakang, pundak belakang. Tapi saya tensi itu yang berbahaya, kata orang-orang itu berbahayanya karena apa? Tensi tinggi tapi nggak sakit kepala, gitu. Biasa aja gitu. Ia pun mengaku, mungkin ini akibat pola makannya yang dulu kurang sehat. Sebab ia sangat menyukai jeroan dan gorengan. Namun kini Pak Gaus sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Pak Gaus juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Lantas bagaimana perkembangannya? Apakah kondisinya benar-benar sudah jauh membaik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Go Healthy. Yeay! Kembali lagi menjumpai Anda pemirsa. Saya Coki Sitohang dalam program Go Healthy bersama dengan dua sahabat saya. Ada Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisha Suvarli. Keduanya adalah praktisi kesehatan yang selalu setia mendampingi Anda di jam-jam tertentu. Halo Pak Gaus. Siap. Penonton setia kami. Betul ya Pak? Siap, betul. Betul. Gimana rasanya duduk di sofa yang Bapak tonton di TV setiap hari itu? Cukup, karena baru cukup tegang juga ya. Masih di dunia hukum ya Pak? Ya, hukum. Juga dunia usaha. Ya. Bagaimana kabar Bapak per hari ini? Kabarnya baik, sehat selalu. Atau lebih tepatnya sudah bangkit kesehatannya Pak? Oh ya, sudah bangkit. sudah lebih baik ketimbang 5-6 bulan lalu. Karena Pak Gaus adalah orang yang berhasil bangkit dari keterpurukan kesehatan. Beliau sudah pakai teknologi laser. Betul ya, Bapak pakai teknologi laser ya? Kemudian gara-gara apa Bapak memutuskan pakai laser? Karena pasti kan Bapak berusaha lah, berobat iya, mengubah pola hidup iya. Tapi keputusan jangkarnya Pak, sampai Bapak pakai laser itu gara-gara apa? Gara-gara nonton Metro TV. Program kami ini? Iya, program ini. Bermanfaat ini. Dan saya hampir 2 bulan lebih ngikutin ini.
baru saya memutuskan untuk membeli alat kesehatan. Saya pengen dengar cerita yang sebelum pakai laser. Kolesterol tinggi. Tinggi. Apalagi Ingat Pak? nggak Pak angka-angkanya Pak yang kolesterolnya Pak? Di atas 200 sebenarnya. Di atas 200. Di atas 200. Selain Pokoknya dikasih kolesterol bintang ya Pak Iya, ya, udah bintang, pasti. Pak. Apalagi Karena Pak? kemudian karena tengkuk sering sakit gitu loh. Oh baik. Kemudian asam urat tuh tinggi banget, 8,7 sampai 8,8 pernah saya pakai tongkat. Tinggi ya pemirsa, karena asam urat pada pria sebaiknya di bawah 7. Pada saat itu Bapak sampai 8,7. Kalau tensi bagaimana Pak dulu Pak? Tensi, gula Pak? Tensi itu dari umur 59 itu tinggi terus tuh. Berapa tuh Pak angkanya? 170-an sekian. 170? 170 koma lah. Bawahnya? Pernah 108. Kadang 112 itu. Bawahnya Pak? Bawahnya Ya di atas 100. Bawahnya juga di atas 100. Bawahnya juga di atas 100 jadinya ya Pak. Dan kata dokter bilang, tapi saya nggak pernah rasakan sakit kepala gitu. Itu sangat berbahaya kan. Itu berbahaya, berbahaya. betul. Iya. Kalau gula Pak? Ada gula? Gula nggak saya? Enggak, jadi gula aman ya Pak Gula ya? aman. Tapi 3 udah banyak nih Pak sebetulnya Iya. Pak. Kolesterol, kemudian asam urat, plus Sama tambahannya tensinya tensi. ya. Oke. Tidak jauh dari itu akhirnya ada gangguan di jantung, betul Pak? Awal gejalanya Capek aja gitu. capek. Kok ngos-ngosan gitu kan. Ngos-ngos sering ada pikiran dikit, pasti larinya ke sesak napas. Sakit gak Pak? Sakit sih nggak sesak napas berat. Oke. Berat gitu napasnya. Akhirnya diperiksakan ke dokter. Ya dokter, Ditemukan apa tuh Pak? ada penyumbatan katanya. Ingat berapa persen Pak waktu itu? Ada sih hasilnya, cuma saya males. Lupa ya Pak ya? Iya, nggak lihat. Dan nggak mau inget-inget kayak Iya, gitu ya iya. Pak ya. Tapi Bapak tahu ada permasalahan di jantung. Iya, dokter jelasin. Kan di apa? Kateter? Di Oh, CT bukan, di scan echo. apa di echo, di EKG ya. Di EKG. Terus Pak, apalagi Pak yang diceritakan dokter sama Dokter Bapak? bilang bulan depan harus pasang ring. Terus Bapak pasang? Nggak pasang. Kenapa Pak? Saya bilang nanti aja lah, takut kan. Oh, Pak. Akhirnya saya nonton ini jadi rutin. Hampir setiap hari saya ikutin. Kemudian Pak Gaus pakai teknologi laser secara rutin, mengikuti arahan seperti yang kami sampaikan di siaran. Betul. Lalu perbandingannya apa? Kan dulu tensi Bapak 170 per 108, 112. Aduh, saya aja pening dengerinnya Pak. Sekarang tensinya sejak pakai laser jadi berapa? Jadi 125 per 85. Itu normal Pak. Sudah optimal Pak? Udah Kolesterolnya turun Pak. kolesterolnya juga udah normal sekarang. Udah nggak dapat bintang? Iya, udah nggak ada bintang lagi. Di bawah 200 berarti? Buktinya apa? Tengkuk kan udah nggak sakit gitu. Oh, oke. Biasanya kan Jadi sejak pakai laser tengkuk Bapak udah nggak sakit udah nggak lagi nih? sakit. Dulu kan biasanya aduh sakit banget ini. Ini sakit. Sekarang nggak. Oke. Asam urat turun ke berapa? Asam urat yang masih turun tapi agak lambat ya. Yang perubahan tuh kolesterol, gula darah sama itu. Tapi turunnya, Turun. trennya turun ya? Tren turun. Si Tren asam Pak, urat. turun. tapi ringnya jadi dipasang nggak Pak? Nggak jadi. 21 Juli kemarin, Ya. saya ke sana kata dokter, udah Pak, udah bersih katanya. Hah? Saya kasih obat aja ya bulan depan. Oh gitu. Saya kan udah pembuktian saya di itu. Saya naik 3 trap di Candi Prambanan. Diulang. Jadi Bapak kan tadi awalnya naik tangga di rumah aja ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Terus Bapak jalan-jalan ke Jogja. Jogja, Candi Prambanan. Kalau itu naik ke Dewa kan naik 3 trap itu. Senang banget saya. Bapak bisa naik Candi Prambanan 3 Tiga level trap. tinggi itu, Iya. tidak ngos-ngosan. Tidak ngos-ngosan. Turunnya tuh. Ini mesti tepuk tangan. Bapak tidak jadi dipasangkan ring, padahal awalnya dokter menyarankan demikian. Tidak jadi pasang ring atas keputusan dokter itu sendiri. Ya dokter bilang udah bagus nih. Nanti bulan depan baik lagi saya kasih obat aja ya. Boleh saya tepuk tangan lagi? Sama tepuk tangan, Pak. Pak, pertahankan Pak. Wah, lega pasti ya Pak ya. Pertahankan Lega Pak. banget, lega banget. Performa Bapak kan bagi saya ya orang awam. Dan saya pengguna teknologi laser juga. Performa kita sudah bagus, kita jaga pace-nya, kecepatannya seperti itu, ritmenya. Jangan mundur Pak. Ya, ya. Jangan lengah ya Pak. Ya. Beneran ya Pak? Iya, siap. Jadi pemirsa saya mau cerita dulu mengenai zat yang namanya nitric oxide. Nanti kemana-mana si NO ini sebetulnya. Jadi dalam tubuh kita ada zat yang namanya NO yang diproduksi oleh dinding pembuluh darah sebelah dalam. Kalau dia keluar banyak sekali manfaatnya. Sayangnya adalah waktu usia kita nambah dengan sendirinya produksinya akan berkurang. Waktu produksinya berkurang ceritanya jadi banyak.
jadi pembuluh darah jadi menebal, jadi kaku. Nah, yang kita takutkan adalah kalau nanti darahnya akan menggumpal, kemudian ada gesekan di pembuluh darah karena memang makin menyempit, tensinya juga akan tinggi. Nah, sekarang perannya teknologi laser adalah dengan laser tersebut akan membuat tubuh kita memproduksi cukup nitric oxide. Begitu NO-nya cukup, fungsinya semua kita dapatkan. Salah satunya, NO keluar, pembuluh darah melebar. Karena melebar, gesekannya akan berkurang. Jadi, yang pertama kali kerasa adalah tensinya Pak Gaus langsung lebih stabil. Yang tadinya 170 ke 100 sekian, sekarang masuk ke dalam batas normal. Jadi, itu yang pertama. Tapi NO bukan cuma sampai sana saja. Dia fungsinya banyak sekali, nanti akan diceritakan lebih jauh. Fungsinya NO apa saja. Intinya sekarang adalah NO diproduksi dalam jumlah yang cukup. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Gaus ini adalah alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Memiliki dua target utama. Satu adalah pembuluh darah, tadi Mbak Lula sudah ceritakan. Target kedua adalah titik akupuntur. Dan pada pergelangan tangan sebelah kiri ini terdapat titik akupuntur LU. LU ini adalah singkatan dari kata lungs, artinya paru-paru. Makanya tadi ketika pakai rasa ngos-ngosannya mendingan, jadi tidak sesak lagi. Lalu ada titik akupuntur PC dan HT. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium, sekitar jantung. Lalu ada HT, singkatan dari kata heart, jantung itu sendiri. Sehingga penggunaan secara rutin akan membuat pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensinya menjadi terkendali. Lebih jauh lagi, melanjutkan penjelasan dari Mbak Lula, masalah NO tadi, selain membuka pembuluh darah, NO juga akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh mitokondria, dapur energi yang ada di setiap sel tubuh kita. NO bersama dengan oksigen yang kita hirup akan membuat dapur energi lebih aktif menggunakan gula darah dan kolesterol untuk dirubah menjadi ATP atau sumber tenaga. Makanya tadi Pak Gaus bercerita, kolesterolnya menjadi terkendali. Semangatnya kembali ada, gairah hidupnya pun meningkat. Disinilah peranan teknologi laser terhadap Pak Gaus meningkatkan kualitas hidup melalui kerja yang tadi sudah kami jelaskan. Dan saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah yang punya keluhan atau punya gangguan di organ jantung. Punya keluhan gula darah tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi. Ayo bertindak sekarang juga, manfaatkan teknologi laser. Jadi pemirsa, Pak Gaus melakukan bagiannya dengan tepat dan bijaksana. Saat nonton Go Healthy, beliau langsung mencatat nomor telepon yang muncul. Seperti saat ini kami munculkan. Kemudian beliau ambil langkah. He took the action. Now you have to take your action. Hubungi kami. Telepon, jangan sungkan. Dan kadang dibutuhkan suatu upaya yang lebih keras untuk menelepon kami. Kebayang ya pemirsa, Anda berkompetisi dengan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Jangan menyerah. Tetap hubungi kami lewat nomor yang muncul di layar televisi Anda. Atau jika Anda berkesempatan ke kota Tangerang, silakan mampir ke Alam Sutra, ke cafe showroom Gogo Mall untuk mendapatkan AccuLaser yang asli, resmi, bermanfaat, bergaransi untuk Anda. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami.
Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selamat datang kembali di Go Healthy. Bicara fakta. 1 dari 3 pasien gagal jantung disebabkan asam urat yang tinggi. Saya jadi keinget Pak Gaus nih. Untung asam uratnya trennya makin menurun ya Mbak Preti. Gagal jantung adalah sebuah keadaan di mana jantung gagal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu terjadi penurunan fungsi pompa jantung. Kaitannya dengan asam urat yang tinggi. Pertama, karena asam urat yang tinggi ini dapat memicu pengentalan darah. Sehingga jantung harus bekerja dengan lebih keras dalam memompakan darah untuk ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua adalah asam urat ini berbentuk seperti kristal. Ketika kadarnya berlebih di dalam pembuluh darah, dia dapat merusak dinding dalam pembuluh darah kita. Sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah dan pembuluh darah gagal dalam menghasilkan NO dalam jumlah yang cukup. Nah, kalau penyempitannya terjadi pada pembuluh darah jantung, yang kita khawatirkan adalah terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung yang dapat mengakibatkan kerusakan otot jantung. Sehingga jantung gagal dalam melaksanakan fungsinya, yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, berbicara 1 dari 3 pasien gagal jantung, ini adalah data yang didapatkan melalui American Heart Association atau perkumpulan ahli jantung di Amerika. Ternyata menemukan 1 dari 3 pasien gagal jantung ini ada asam urat yang tinggi. Jadi kita balik pemirsa, kalau Anda memiliki asam urat yang tinggi, ayo segera kendalikan. Kalau misalkan didiamkan, nanti jantungnya rusak. Kalau jantungnya rusak, nanti gagal jantung. Ujung-ujungnya adalah suatu hal yang lebih fatal, yaitu kematian. Jadi dalam arti ya sudah saatnya dari sejak dini kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Salah satunya adalah kendalikan asam urat yang baik. Jaga juga kesehatan jantung, olahraga secara rutin, diet dengan gizi seimbang, rutin cek kesehatan secara berkala, dan tambahkan teknologi laser di dalam gaya hidup sehat Anda. Seperti apa dulu sebelum Bapak mulai pulih dengan menggunakan laser? Awalnya cepat capek gitu Bang. Apalagi kita kalau masuk ke PN, pengadilan negeri itu, kan selalu naik tangga kan. Nah, naik tangganya kan ya pelan-pelan lah. Nah, turun tangga juga ya pelan-pelan juga. Ngos-ngosan juga kadang-kadang. Ini belum masuk ke ruang sidang ini Pak ya? Belum, masih masuk ke atas, naik ke atas ini. Pada saat itu saya merasa terganggu sekali. Yang paling mengganggu tuh nafas yang pendek ya Pak? Ya, dulu itu ya? Betul. Selalu berpikir gimana caranya nafas saya kembali pulih? Ya. Tensinya 170/108 dulu ya pemirsa ya. Kemudian kolesterolnya selalu di atas 200. Dikasih tanda bintang kalau pemeriksaan. Asam urat 8,7. Asam urat 8,7. Apa itu penyebabnya sampai begitu Pak? Pasti ada latar belakangnya. Pola makan kayaknya. Cerita Pak, cerita pola makan sembarangan kan. Apa aja dimakan kan gitu. Jadi akhirnya lama-lama sedikit jadi menggunung gitu. Di usia-usia yang makan kita kan 10 tahun lalu, belasan tahun lalu kita makan tanpa disadari, akhirnya kan bertumpuk jadi lemak-lemak. Nah, kalau berbicara yang dulu-dulu nih Pak, melihat background pekerjaan Bapak, tidur sama stresnya nih gimana nih Pak dulu Pak? Tidur kurang kenapa? Dulu saya kepala cabang leasing, jadi ngurusin kolektor segala macam di depan ya Pak ya? Jadi pengacara lain gitu ya Pak ya? Pengacara tuh usia baru 5 tahun terakhir. Oke. Dulu kita manajer kerja lah gitu. Iya. Pahamilah stresnya seperti apa. Berarti dulu tidur sering tidak cukup. Iya. Stresnya juga tinggi ya Pak ya? Stres tinggi tuh. Kalau olahraga rutin nggak Pak dulu Pak? Olahraga ya rutin enggak lah kadang-kadang. Itu masalah klasik dulu ya Pak? Tabungannya sekarang kelihatan gitu ya Pak? Sejak saya pakai laser di bulan Mei itu, akhirnya biasa kan tidur kadang-kadang nih, malam tuh suka-suka tidur sampai jam 1. Kan tidur tuh. Susah tidur kadang-kadang. Sejak 2-3 bulan ini udah
jam 9 pasti. Udah nguap-nguap itu. Terus bangunnya gimana Pak bangunnya? Bangun rutin subuh kan jam 4. Luar biasa. Seger Pak? Sempat bangun. Biasa udah. Segar, Alarm Pak? bunyi kita bangun. Segar Pak badannya Pak? Iya, udah sehat. Bahkan bangun tidur itu Segar, bugar. sehat. Ini Mak mesti tepuk tangan lagi. Mana yang paling berkesan? Dari sekian daftar kebaikan yang dihasilkan dari penggunaan laser secara rutin, mana yang paling membuat Bapak begitu terkesan? Batalnya pasang ring. Wah, betul. Itu yang bikin lega ya Pak ya. Dokter bilang bulan depan saya kasih obat ya. Artinya kan bersih kan, waduh. Selamat ya Pak ya. Selamat ya. Jadi saya mau bercerita lebih jauh kenapa kemudian yang namanya teknologi laser itu digunakan 2 kali sehari. Ini berhubungan dengan irama sirkadian, iramanya hidupnya manusia 24 jam. Jadi kalau malam hari gitu ya, yang paling penting adalah kita mesti mendapatkan tidur yang cukup. Hati-hati dengan tidur yang kurang. Banyak sekali manfaatnya tidur yang kita dapatkan waktu tidur kita cukup dan berkualitas. Banyak orang menyepelekan tidur. Padahal tidur itu kalau buat saya adalah kasta yang paling tinggi. Kalau Anda kurang tidur, Anda sebaiknya tidak berolahraga. Jadi untuk olahraga pun Anda mesti cukup tidur. Dan tidur ini juga berhubungan dengan gula darah, hormon kortisol, dan macam-macam lagi yang lain. Jadi pemirsa, untuk dapat tidur yang cukup, kita berhubungan dengan zat yang namanya melatonin. Kalau melatonin kita kurang, biasanya kualitas tidur nggak bagus, atau jumlah jam tidurnya jadi kurang. Teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin. Memang melatoninnya kurang kalau misalkan usia Anda udah cukup banyak. Atau barangkali Anda masih muda, tapi pola hidup sehatnya tidak dijalankan. Jadi sudah saatnya melatoninnya diproduksinya mesti cukup baik untuk mendapatkan tidur yang berkualitas dengan jam yang cukup. Waktu pagi hari digunakan bukan melatonin lagi yang diproduksi, tapi yang diproduksi adalah zat yang namanya serotonin. Zat ini membuat kita terjaga, kita aware, siap untuk beraktivitas, plus dia akan menjaga mood kita. Jadi nanti teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup serotonin di pagi hari dan di malam hari cukup melatonin. Mendapatkan tidur yang baik dan mendapatkan aktivitas yang sebaik mungkin. Kalaupun Anda tidak punya penyakit apapun, sudah saatnya Anda jaga tidur Anda. Karena itu gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi kalau pakai di pergelangan tangan sebelah kiri, fokusnya adalah untuk darah pembuluh darah seluruh tubuh. Tapi kalau yang di intranasal, ini fokusnya ke area kepala. Karena ini juga ada hubungannya dengan zat NO. Ketika Anda pakai, zat NO yang dihasilkan diedarkan ke organ otak, ke organ indera. Salah satunya adalah bekerja juga pada saluran napas. Dia membuka saluran napas. Makanya tadi Pak Gaus bercerita, gak pernah ingusan lagi, jadi lebih plong juga hidungnya. Nah ini juga bisa membantu untuk Anda pemirsa di rumah yang punya keluhan sinusitis. Tapi lebih jauh lagi, intranasal ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke. Mencegah kepikunan, membantu mengatasi beberapa gejala lain seperti vertigo maupun migrain. Di alat kesehatan yang sama, ini ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa diletakkan pada beberapa atau berbagai area yang ingin Anda latih. Ketika Anda gunakan, nantinya teknologi NMES akan memberikan stimulus pada saraf dan otot area tersebut terjadi pergerakan pasif. Otot yang terlatih ini akan membantu menjaga kesehatan sendi, tulang, anggota gerak, dan juga membantu proses pembakaran gula darah dan lemak darah secara optimal. Dengan otot yang kuat, maka kita bisa menuju pergerakan yang baik sampai usia berapapun. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak untuk para pemirsa di luar sana, yuk contoh apa yang dilakukan oleh Pak Gaus. Manfaatkan teknologi laser, intranasal, dan NMES yang menjadi satu kesatuan untuk menunjang kesehatan tubuh Anda sekarang juga. Saya ingin ingatkan, dulunya tensinya Pak Gaus itu 170 Ya. per 108. Sekarang sudah berubah menjadi 120 per 80. Sudah ada di normal. Juga asam urat yang dulunya 8,7, sekarang jadi berapa Pak?
Sekarang di angka 6 lah. Sudah di angka 6 dan masih terus diupayakan Masih turun ya Pak ya? turun. Bagaimana dengan kolesterolnya dulu Pak Gaus? Kolesterol normal, kolesterol dulu 200 ke atas. Paling tinggi berapa ingat nggak? Dulu 200 kolesterol? sampai 300 lah. Aduh, dan sekarang sudah di bawah angka 200. Yuk, semua sama-sama di studio berikan semangat. Sekali lagi, ucapan syukur kami dan terima kasih kepada Bapak, Pak Gaus yang sudah kasih waktu kemari, meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Sehingga kami bukan hanya terima wawasan baru Pak, tapi juga Bapak meninggalkan pelajaran hidup sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Buat Mbak Lula dan Mbak Preti, terima kasih atas pelayanannya di episode kali ini. Alat kesehatan ini adalah untuk membantu tubuh Anda mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Silakan hubungin kami. Ini jalurnya tepat dan bijaksana. Nomor ini nomor resmi disiarkan dan acara kami pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi silakan Anda cari yang tepat jalurnya. Mau mampir ke Gogomol? Boleh. Ada di Alam Sutra, di kota Tangerang. Dua cara tadi adalah yang paling aman untuk Anda mendapatkan AccuLaser. Take action ya pemirsa. Iya, sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang! Ya darah tinggi, tensi darah itu pernah sampai 170, ya kan? Darah tinggi, kemudian kalau gula darah itu pernah, kalau dalam keadaan random itu bisa 320, ya lemes, nggak ada tenaga, begitu rasanya kan. Kemudian haus terus, ada begitu, nggak segar lah begitu. Jantung koroner itu, ya itu saya rasakan tuh dadanya itu sakit karena apa? Seperti bawa beduk kemana-mana itu. Degup jantung itu luar biasa, suara kerasnya itu. Bahkan kadang-kadang begini tuh telinga itu dengar. Tensi ya 170 tadi itu sudah cukup tinggi dan sekarang alhamdulillah tinggal 130/80. Teknologi laser yang sudah lama saya gunakan yaitu selama 6 tahun dan saya sempat memiliki 2 unit karena saya merasa tahu sekali tentang betapa manfaatnya, maka saya mudah-mudahan tidak terputus dan menggunakan teknologi laser. Terima kasih, AccuLaser. Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau AccuLaser sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang Anda perlu tahu. Saya Valerie Budianto, siap membawakan intisari informasi dalam Headline News. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Jumat live jam 7 pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.